الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن العبادة بدون العلم لا تصح العبادة من العلم. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال أيضا: قل رب زدني علما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, pertama-tama sebagai khatib mengingatkan kepada kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Kenapa? Takwa merupakan suatu prinsip, suatu pegangan, suatu ajaran yang mesti dimiliki oleh setiap umat Islam. Karena dari sekian banyak ayat yang diberikan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan bahwasanya ketika engkau memiliki keimanan dan ketakwaan, engkau akan mendapatkan segalanya apa yang engkau butuhkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw, seandainya satu penduduk negeri beriman dan bertakwa kepada Aku, kata Allah, lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, maka Allah akan membukakan pintu-pintu keberkahan. Apa arti berkah? Yaitu ziyadatul khair, senantiasa bertambahnya kebaikan di diri kita. Ketika umur kita senantiasa memberikan kebaikan kepada di sekitar kita, berarti umur kita berberkah. Ketika pekerjaan memberikan manfaat yang banyak kepada banyak masyarakat, berarti pekerjaan kita berberkah. Ketika apapun yang kita miliki kemudian memiliki dampak kebaikan yang banyak, berarti hal yang kita miliki itu memiliki keberkahan atau diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Jumat yang berbahagia, ayat yang tadi khatib bacakan berkenaan dengan pengetahuan. Mereka bicara masalah Pak disengep, Pak. Suatu pengetahuan adalah suatu unsur yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana jumlahnya sangat amat sedikit. Cek dek season na fanok Allah ta'ala dia sengipat disengep. Apa buktinya? Allah sendiri yang mengatakan, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dari sekian banyak pengetahuanku, kata Allah, cuma sedikit yang aku turunkan kepadamu wahai umat Muhammad. Cek dari si sepak diseneng na fanok Allah ta'ala lori di menang. Akan tetapi yang jadi pertanyaan, apakah yang sedikit itu kita bisa dapat semua? Belum tentu. Apakah sedikit pengetahuan yang Allah berikan kepada kita, apakah kita berusaha untuk menggapainya? Belum tentu, Pak. Banyak yang dihampiri pengetahuan akan tetapi tidak mau mengambil pengetahuan itu. Padahal kalau kita melihat Al-Quran,
Allah sendiri yang mengatakan kepada Muhammad, "Qul," katakan Muhammad, "Rabbi zidni ilma." Allah diperintahkan kepada Muhammad untuk senantiasa meminta tambah. Tambah pengetahuan. Cuman itu yang diperintahkan Muhammad untuk minta tambah, Pak. Selain daripada itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajarkan kita, tidak pernah mengajarkan kita untuk tambah rezeki, tidak. Tidak pernah mengajarkan itu. Sering kita kumandangkan doa ketika kita meminta rezeki, Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'a, rizqan thayyiba, bukan zidna rizqan, bukan. Banyak riwayat yang mengatakan bahwasanya cuman itu yang diajarkan kepada Muhammad dari Allah untuk minta tambah pengetahuan. Mengapa demikian? Karena kata Allah dalam Al-Quran, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Jangan sekali-kali engkau mengikuti sesuatu tanpa didasari dengan pengetahuan. Beribadah kita pun butuh pengetahuan, Pak. Melakukan kebaikan, menghindari kejahatan butuh pengetahuan. Makanya Nabi SAW diperintahkan untuk senantiasa minta tambah pengetahuan. Ditambah lagi di dalam Al-Quran, "Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun." Muhammad, katakan kepada kaum kafir, hal yastawil ladina ya'lamun, apakah sama orang yang berpengetahuan wal ladina la ya'lamun, dan orang-orang yang tidak berpengetahuan? Jelas tidak sama, Pak. Salat yang dibarengi dengan pengetahuan akan berbeda nilainya sampai kepada Allah dengan salat yang tanpa dibarengi dengan pengetahuan. Sangat jauh berbeda penilaiannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ayat yang pertama turun itu Iqra, yang menunjukkan bahwasanya betapa penting yang namanya pengetahuan untuk menopang kehidupan kita hingga nanti di kehidupan akhirat. Ditambah oleh Imamul Ghazali pernah mengatakan, dikatakan seorang manusia ketika manusia itu tahu bahwasanya dia tidak tahu, kemudian dia berusaha untuk menjadi tahu. Dikatakan seorang manusia ketika manusia itu sadar diri bahwasanya dia tidak tahu, kemudian dia berusaha untuk menjadi tahu. Dia seni rupa tahu, Pak. Kalau kita tidak tahu, kemudian kita sadar bahwasanya diri kita ini tidak tahu, lantas tidak ada usaha untuk menjadi tahu, ternyata rupa tahu. Kita tidak dikategorikan sebagai seorang manusia. Kita tidak dikategorikan sebagai seorang manusia ketika pengetahuan itu sangat amat bermanfaat bagi kehidupan kita, akan tetapi kita tidak berusaha untuk menggapai, untuk memperbanyak, untuk menambah wawasan pengetahuan keagamaan kita. Sungguh amat sangat rugi kita, Pak. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, "Innal insana lafi khusr." Yang dimana diawalinya dengan surah wal asri, demi waktu. Waktu yang engkau bisa dapatkan banyak pengetahuan, waktu yang bisa engkau memberikan banyak ibadah untuk Allah, waktu yang bisa engkau berikan untuk melakukan pengabdian kepada Allah, akan tetapi engkau sia-siakan waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh umat manusia berada di dalam kerugian. Kalau Allah sudah mengatakan kerugian, Pak, rugi memang. Kalau Allah sudah mengatakan kita berada dalam kerugian, berarti kita betul-betul rugi dan kita tidak bisa menambah. Kita tidak bisa mengganti kerugian itu dengan keberuntungan kalau Allah sudah mengatakan kita rugi. Olehnya itu, Imam Syafi'i pernah memberikan sebuah kalimat yang mana kita bisa tanamkan dalam diri kita. Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Kun aliman," jadilah kalian orang yang berilmu.
Kemudian au muta'alliman, kalau tidak mampu jadilah kalian orang-orang yang senantiasa meluk mak guru. Jadilah kalian orang yang senantiasa mau belajar. Bukankah uttumul ilma minal mahdi ilal lahdi, kata Nabi. Menuntut ilmu itu Pak bukan hanya ada di sekolah, bukan hanya ada di perguruan tinggi. Akan tetapi kata Nabi, semenjak kita berada di ayunan sampai kita ke liang lahat, itulah waktu kita untuk mencari yang namanya pengetahuan. Kemudian dilanjut oleh Imam Syafi'i, au mustami'an. Kalau tidak memiliki waktu untuk belajar, jadilah kalian orang yang senantiasa mendengar. Apa yang kita tidak bisa dengar sekarang ini Pak? Hampir setiap umat manusia memiliki HP, gadget, handphone. Apapun yang ada di HP kita, apapun yang kita ketik, pasti kita dapatkan. Kajian tentang apapun, pertanyaan tentang ibadah apapun ada di HP kita Pak. Majelis terbentang di mana-mana. Itulah yang namanya pengetahuan menghampiri kita, akan tetapi kita tidak mau diberikan pengetahuan. Padahal kalau kita melihat riwayat yang berfungsi, yang bermanfaat, yang berguna nanti di akhirat kelak cuma dua, yaitu al-ilmu wal-amal, pengetahuan dan pengamalan. Kalau kita tahu ilmunya salat, kita salat. Buat apa kita tahu ilmunya salat kalau kita tidak salat? Kita tahu ilmunya tentang kebaikan, kita lakukan kebaikan. Makanya dilanjut oleh Imam Syafi'i, au muhibban. Jadilah kalian orang yang mencintai orang-orang yang berilmu, wala takun khamisan. Janganlah kalian menjadi orang yang kelima. Tidak mau jadi orang yang berilmu, tidak mau belajar, tidak mau mendengar nasihat-nasihat keagamaan, tidak mau mencintai orang yang berpengetahuan. Apa kata Imam Syafi'i? Fatahlik, maka engkau akan mendapat yang namanya dirimu dalam sebuah kecelakaan. Olehnya itu, selama Allah masih memberikan kita kesempatan untuk senantiasa menambah wawasan keagamaan kita, karena itulah yang bermanfaat bagi diri kita. Kalau kita sholat, kalau kita puasa, kalau kita zakat, kalau kita melakukan ibadah umrah dan haji, mestilah dibarengi dengan pengetahuan. Kalau kita tidak tahu Pak, makuta'anaki. Kalau kita tidak tahu, bertanya. Sangat amat banyak da'i mubalik ulama kita yang mampu memberikan kita jawaban tentang nasihat keagamaan. Bukankah sifat agama adalah ad-dinun nasihah? Sifatnya agama itu adalah, isinya agama adalah nasihat-nasihat keagamaan. Dan itu yang kita butuhkan untuk menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, khatamil anbiya'i wal mursalin wa imamil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa 'azzim 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات أدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين اللهم ربنا زدنا علما وإيمانا ويقينا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا تجعلنا ممن أعرض عن ذكرك فإن له معيشة ضنكا وأدخلنا في عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة